Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di mata kuliah Psikologi Bencana. Lihatlah pemandangan di belakang saya ini. Indah bukan? Indonesia memang memiliki banyak pemandangan alam yang indah seperti Stone Garden ini. Tapi tahukah kalian bahwa di balik pemandangan yang indah-indah ini terdapat potensi bencana alamnya? Para ahli juga sudah banyak membuat tulisan untuk melakukan edukasi tentang potensi ini. Khusus untuk di daerah Bandung sudah ada beberapa tulisan yang pernah dimuat di surat kabar lokal. Salah satunya seperti ini. Hasil penelitian saya dan kawan-kawan tahun 2018 terhadap 532 mahasiswa baru di UPI pun menunjukkan bahwa mereka sudah menyadari potensi bencana di sekitar UPI. Sebanyak 40,03% menjawab bahwa potensi bencana di lingkungan UPI adalah gempa bumi, dengan 24,65% jawaban mereka menghubungkannya dengan patahan atau sesar lembang yang terletak dari arah Cisarua hingga Padalarang melalui UPI. Asal kata bencana atau disaster berasal dari bahasa Latin, yaitu dis astro, atau bintang yang tidak baik, atau mengandung isyarat malapetaka, menggambarkan letak planet yang tidak menguntungkan. Arti kata bencana menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, kecelakaan, atau bahaya. Menurut sosiolog Charles Fritsch, bencana adalah sebuah kejadian yang terkonsentrasi pada satu ruang dan waktu dalam sebuah masyarakat. Istilah bencana seringkali digunakan untuk menggambarkan stres kolektif massal. Artinya, bencana menciptakan stres bagi banyak orang secara bersamaan. Hampir semua definisi pada masa kini menekankan sifat kolektif dari bencana. World Disaster Report juga memberikan contoh dari definisi bencana yang menekankan pada dampak fisik atau sosial dari krisis kolektif tersebut. Dalam laporan ini, peristiwa dianggap sebagai bencana jika 1. 10 orang atau lebih dilaporkan tewas, 2. 100 orang atau lebih dilaporkan terkena dampak, 3. Permohonan bantuan internasional dikeluarkan, dan atau 4. Pengumuman keadaan darurat. Ini menurut Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tahun 2000. Quarantelli 1986 mencoba mengumpulkan pendapat para ahli sosial dan perilaku. Ketika mereka menggunakan istilah bencana, mereka menyatakan bahwa bencana memiliki kesamaan dengan 7 konsep di bawah ini. Yang pertama adalah penyebab fisik, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan atau letusan. Yang kedua adalah akibat fisik, dampak fisik yang terlihat pada beberapa lingkungan, seperti pergerakan tanah dan air dalam peristiwa gempa bumi. Yang ketiga, pengukuran terhadap dampak fisik. Terdapat batasan atau perkiraan kerusakan di balik peristiwa yang terjadi sehingga dapat disebut bencana. Keempat, kerusakan terhadap kehidupan sosial, yaitu dampak yang diakibatkan oleh bencana cukup besar sehingga menimbulkan kekacauan pada kehidupan sosial. Kelima, konstruksi sosial dari realitas, yaitu persepsi terhadap keberbahayaan dan pemaknaan terhadap akibat bencana. Keenam, terkait dengan definisi politik. Pengumuman resmi suatu bencana yang terjadi sehingga mempengaruhi aksi-aksi tertentu dan juga pengawasan. Ketujuh, ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan dalam menangani krisis. Misalnya saat terjadi wabah penyakit demam berdarah. Beren dan rekan mengusulkan 5 faktor yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur bencana. Yang pertama, dalam hal jenis bencana. Yang kedua, durasi bencana. Ketiga, tingkat dampak bencana. Keempat, potensi untuk kambuh. Dan kelima, kontrol terhadap dampak di masa yang akan datang. Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengakses buku yang ada di belakang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa.